Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna. Saya dari Prodi Akuntansi S1 kelas A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Nah, untuk kasus yang pertama yaitu dengan transaksi saldo akun perlengkapan pada tanggal 31 Maret 2016 adalah 5.620.000. Sedangkan perlengkapan tersisa pada tanggal 31 Maret adalah 1.290.000. Nah, untuk mendapatkan jurnal penyesuaiannya yaitu di mana perlengkapan sebesar 5.620.000 dikurangi dengan perlengkapan yang tersisa sebesar 1.290.000. Nah, hasil dari pengurangan tersebut itu sebesar 4.330.000. Disinilah 4.330.000 lah yang dibuatkan jurnal penyesuaian dengan akun beban perlengkapan sebesar 4.330.000 di akun debit dan pada perlengkapan sebesar 4.330.000. Nah, 4.330.000 ini adalah perlengkapan yang habis atau terpakai dalam transaksi yang pertama. Nah, untuk kasus yang kedua, di mana saldo akun sewa diterima di muka pada tanggal 31 Maret adalah sebesar 5 juta, mewakili penerimaan uang muka pada tanggal 1 Maret sewa 4 bulan dari penyewa. Nah, untuk mendapatkan jurnal penyesuaiannya di mana 5 juta dibagi 4 bulan menghasilkan 1.250.000 itu untuk beban untuk sewa dalam 1 bulan. Jadi jurnal penyesuaiannya yaitu beban sewa pada sewa diterima di muka sebesar 1.250.000. Nah, untuk kasus yang ketiga, di mana upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Maret adalah 2.290.000. Maka apabila gaji belum dibayar, maka dimasukkan ke dalam utang. Adapun jurnal penyesuaiannya yaitu beban gaji pada utang gaji sebesar 2.290.000. Nah, selanjutnya kasus yang keempat. Biaya yang masih harus dibayar namun belum ditagih pada tanggal 31 Maret adalah 16.825.000. Adapun jurnal penyesuaiannya yaitu biaya yang masih harus dibayar sebesar 16.825.000 pada utang biaya sebesar 16.825.000. Nah, untuk kasus yang kelima, di mana penyusutan peralatan kantor adalah sebesar 4.600.000. Adapun jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 4.600.000. Soal selanjutnya bagian A, di mana pendapatan yang masih akan diterima tapi belum ditagih sebesar 19.750.000. Nah, berhubung karena pendapatannya belum ditagih, maka jurnal penyesuaiannya itu piutang usaha sebesar 19.750.000 pada pendapatan usaha sebesar 19.750.000. Nah, untuk soal yang bagian B itu di mana saldo akun perlengkapan per 31 Mei adalah sebesar 12.300.000. Sisa perlengkapan per 31 Mei adalah 4.150.000. Adapun jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 8.150.000. Nah, untuk mendapatkan 8.150.000 ini saldo perlengkapan dikurangi dengan saldo yang tersisa, maka akan menghasilkan 8.150.000. Inilah perlengkapan yang terpakai atau habis terpakai. Nah, untuk soal bagian C, di mana upah yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar per 31 Mei sebesar 2.700.000. Adapun jurnal penyesuaiannya yaitu beban gaji pada utang gaji sebesar 2.700.000. Dikatakan utang gaji karena upah tersebut belum dibayar. Untuk soal bagian D, di mana saldo akun sewa diterima di muka adalah sebesar 9 juta, mencerminkan penerimaan pembayaran di muka pada tanggal 1 Mei untuk 3 bulan sewa dari penyewa. Adapun jurnal penyesuaiannya yaitu beban sewa pada sewa diterima di muka sebesar 3 juta. Nah, mengapa 3 juta? Karena 9 juta ini untuk biaya sewa selama 3 bulan. Jadi per bulannya itu beban sewanya itu sebesar 3 juta. Soal bagian E, di mana penyusutan peralatan kantor itu sebesar 3.200.000. Adapun jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan peralatan sebesar 3.200.000 pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3.200.000.
Soal yang terakhir yaitu jelaskan perbedaan antara ayat jurnal penyesuaian dengan ayat jurnal yang dibuat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di dalam ayat jurnal penyesuaian dibuat bukan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam awal transaksi dicatat, melainkan untuk memenuhi konsep akrual dan deferral dalam akuntansi. Sedangkan jurnal untuk memperbaiki kesalahan atau jurnal koreksi dibuat atas kesalahan yang terjadi pada awal mula transaksi dicatat dan dibukukan, baik salah nilai maupun salah akun. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.